Selamat berjumpa lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema Yesus dimuliakan di atas gunung, berdasarkan Injil Matius pasal 17 ayat 1 hingga 13. Belum lama kita mendengar pengakuan Petrus terhadap Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, di dalam Matius 16 ayat 16. Itulah pengakuan luar biasa dari Petrus yang diberikan Allah kepada Petrus yang terjadi di Kaisarea Filipi. Hal itu sungguh mustahil keluar dari mulut manusia jika bukan karena anugerah Allah semata-mata. Pengakuan itu diikuti oleh peristiwa rohani yang luar biasa pula, yaitu transfigurasi Yesus di atas sebuah gunung. Secara umum orang berkata bahwa gunung yang didaki oleh Yesus dan ketiga orang muridnya ialah Gunung Tabor. Saya pernah berkunjung ke Gunung Tabor di Palestina beberapa tahun yang lalu. Di sana terdapat sebuah gereja yang sering dikunjungi oleh para wisatawan dari seluruh dunia. Begitulah caranya pemerintah Israel mendulang dolar sebanyak-banyaknya. Semua tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah bagi umat Yahudi, umat Kristiani, dan umat Islam dirawat, dipelihara sebaik-baiknya, dan kemudian menjadi objek wisata. Apakah lokasi itu benar atau tidak benar, tidaklah menjadi masalah untuk mereka. Namun menurut sebagian penafsir yang lain, gunung yang didaki oleh Yesus dan para muridnya bukan Gunung Tabor, melainkan Gunung Hermon. Di atas Gunung Tabor pada masa itu ada sebuah kastil, semacam benteng yang dijaga kuat oleh para tentara. Jadi agaknya bukan Gunung Tabor yang didaki dan dikunjungi Yesus bersama 3 orang muridnya. Menurut para penafsir ini, tempat peristiwa transfigurasi ialah Gunung Hermon, yang jaraknya hanya sekitar 14 mil dari Kaisarea Filipi. Tingginya 2.865 meter. Dan 3.352 meter di atas lembah Yordan. Dari sana orang dapat memandang ke arah Laut Mati. Dan perlu diingat bahwa di Palestina ada banyak sekali gunung. Sesudah peristiwa terjadi beberapa puluh tahun dan ratus tahun kemudian, orang sudah lupa di mana persisnya lokasi peristiwa itu terjadi. Mereka hanya mengingat kejadiannya, tetapi lokasinya seringkali sudah bergeser dari tempat yang semula. Baiklah, kita tidak perlu persoalkan di mana lokasi peristiwa transfigurasi itu yang terjadi sebenarnya. Yang jelas, 3 orang murid Yesus diajak oleh Tuhan naik ke atas sebuah gunung untuk mengalami peristiwa transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Trans dari bahasa Latin artinya berpindah. Seperti kata-kata yang sudah kita kenal, transformasi, transmigrasi, transfusi, dan sebagainya. Figurasi berasal dari kata figur atau tubuh. Transfigurasi ialah perubahan tubuh. Yang dimaksud di sini adalah para murid yang diajak naik ke atas gunung bersama dengan Tuhan telah melihat perubahan wajah Yesus yang sangat mengherankan. Inilah kesaksian Matius di dalam kitab yang ditulisnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius 16 ayat 2. Mengapa Yesus pergi ke sana? Dan mengapa pula ia menempuh perjalanan ke gunung yang sepi? Lukas menceritakan bahwa Yesus sedang berdoa. Lukas 9 ayat 26. Saat itu ia sedang di dalam perjalanan menuju salib. Berulang kali ia menceritakannya kepada para muridnya tentang salib yang harus dihadapi. Dan Yesus harus memastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia sedang melakukan kehendak Bapa, yaitu pergi menuju salib Golgota. Yesus naik ke atas Gunung Hermon untuk bertanya pada Sang Bapa,
apakah aku ini sedang melakukan kehendak-Mu? Jadi ia naik ke sana untuk mendengar suara sang bapa. Dia tidak ingin melangkah tanpa konsultasi lebih dahulu dengan Allah. Bagaimana mungkin ia dapat menempuh langkah yang penuh risiko tanpa bertanya dahulu kepada sang bapa? Apakah ini yang menjadi kehendak Bapa bagiku? Inilah tampaknya pertanyaan yang Yesus ajukan kepada sang bapa di tengah-tengah kesunyian Gunung Hermon. Di dalam keheningan di atas gunung itu, tiba-tiba muncul dua orang tokoh perjanjian lama di depan mereka, yaitu Musa dan Elia. Tentu ini adalah penglihatan yang dialami oleh para murid Yesus. Baik Musa maupun Elia mempunyai pengalaman yang sangat intim, sangat dekat dan akrab dengan Allah. Di atas gunung Sinai, Musa sudah menerima dua loh hukum Allah, Kejadian 31 ayat 18. Dan di atas gunung Horeb, Elia bertemu dengan Allah, bukan di dalam angin, bukan di dalam gempa bumi, melainkan di dalam suara yang lembut. Bandingkan 1 Raja-Raja 19 ayat 9 hingga 12. Juga ada hal yang aneh di dalam kematian kedua orang itu, Musa dan Elia. Ulangan 34 ayat 5 dan 6 menceritakan tentang kematian Musa yang sepi di atas gunung Nebo. Nah, menurut kesaksian itu, Allah sendiri yang menguburkan Musa, sang pemimpin umat Israel yang besar. Tentang Nabi Elia, menurut kisah kuno, ia berangkat meninggalkan Elisa yang merasa keheranan ketika mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda yang berapi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Jadi kedua tokoh perjanjian lama itu mempunyai banyak kesamaan. Keduanya tampil di depan Yesus sementara Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Menurut kepercayaan umat Yahudi, Nabi Elia akan datang sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Dan jika Mesias itu datang, dia akan didampingi oleh Musa. Sekali lagi kita perlu mendengar kesaksian Lukas tentang transfigurasi. Menurut Lukas, di dalam peristiwa transfigurasi itu, Musa dan Elia berbicara dengan Yesus tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Lukas 9 ayat 31. Nah, jadi bagi Yesus peristiwa transfigurasi itu meyakinkan dirinya bahwa jalan menuju Yerusalem adalah rencana dan kehendak Sang Bapa. Sebab bukan saja tokoh-tokoh penting di dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, yang datang untuk berbicara dengan Yesus, tetapi juga suara Allah yang terdengar dari langit dan berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sesudah semua peristiwa itu terjadi, kedua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia, tiba-tiba hilang dan tidak lagi terlihat. Maka para murid pun menjadi ketakutan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berdirilah, jangan takut." Saudara, jelaslah ini merupakan pengalaman rohani yang sulit dimengerti. Jika kita menempatkan kisah ini di dalam konteks perjalanan Yesus menuju Yerusalem, maka menjadi lebih jelas bahwa peristiwa transfigurasi meyakinkan Yesus sendiri bahwa memang dia harus menempuh jalan salib. Dan bagi para murid, peristiwa itu juga meyakinkan mereka bahwa guru yang mereka kasihi harus direlakan kepergiannya ke Yerusalem untuk menghadapi siksaan dari para penatua Yahudi dan akhirnya harus naik ke atas salib Golgota. Sebagai umat Kristus, kita bersyukur karena Yesus Tuhan kita telah menempuh jalan salib. Itu semua terjadi karena kasih-Nya kepada kita. Jika Yesus tidak mati disalibkan, sulit kita membayangkan apa yang bakal terjadi atas diri kita sebagai umat-Nya. Kita semua pasti binasa dan tenggelam di dalam lumpur dosa. Syukur bagi Allah yang sudah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
yang memberikan nyawanya untuk menggantikan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Melalui pengalaman transfigurasi kami belajar bahwa Yesus Putra-Mu yang tunggal selalu berhubungan, selalu berkonsultasi dengan Bapa dalam setiap momen hidupnya. Ajarlah kami supaya kami tidak menempuh jalan kami sendiri, melainkan jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Melalui pengalaman transfigurasi, kami diyakinkan bahwa jalan salib, jalan sengsara adalah pilihan-Mu bagi Yesus, agar kami sebagai umat-Mu mendapat pengampunan dosa. Karena Yesus sudah menggantikan kami untuk memikul salib yang seharusnya kami pikul. Kami mau berdoa bagi mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau memberi kekuatan dan kesembuhan kembali. Kami juga mendoakan untuk mereka, keluarga-keluarga yang berduka, karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan sendiri menguatkan dan memberi penghiburan kepada mereka. Kami mau berdoa untuk gereja dan gereja-gereja-Mu di segala tempat. Biarlah gereja-Mu semua tetap setia mengemban misi yang Engkau berikan untuk memberitakan Injil dan melayani sesama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.